الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Bismillah, kita lanjutkan. Perkara yang ketiga yaitu terkait dengan masalah yang hubungannya dengan amal-amal yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau membersihkan diri, mensucikan diri baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir adalah dengan membersihkan hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian kita membersihkan pakaian kita dari segala najis. Adapun membersihkan batin, secara batin adalah segala penyakit-penyakit yang menyebabkan kita menyebabkan hati kita kotor, seperti riya. Yang paling besar lagi adalah perbuatan syirik. Kemudian riya, kemudian dosa-dosa besar yang lain seperti membunuh, makan harta riba, berzina, kemudian sombong, hasad, penyakit-penyakit hati yang lain ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan hati menjadi kotor. Nah, segala sesuatu yang menyebabkan hati ini menjadi kotor, maka dibersihkan. Inilah yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara selanjutnya yang sudah kita sampaikan adalah antahsin fi ibadatillah wa ila khalqillah. Engkau berbuat ihsan, berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan ibadah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah di mana ibadah tersebut adalah yang ikhlas dan yang benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqa lakum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tidak lain adalah untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling bagus amalannya. Sehingga di sini ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ibadah yang bagus. Sedangkan yang bagus sebagaimana yang telah dijelaskan tadi adalah makana sawaban, makana ikhlasan wa sawaban. Di mana yang terkumpul di dalamnya apa? Keikhlasan dan benar, yaitu benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utama makhluk yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita, akhlak baik kita adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormatinya, mengagungkannya sesuai dengan kedudukannya. Kemudian mencintainya. Demikian pula orang-orang setelahnya dari kalangan sahabat, kemudian orang yang paling dekat dengan kita, orang tua, kemudian pasangan hidup kita bagi seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya. Tunaikanlah kewajiban agar mereka mendapatkan haknya. Kemudian berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ini semua tidak lain adalah menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin," dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini sifatnya umum, berbuat ihsan sifatnya umum, berbuat baik. Ya. Baik dia berbuat baik di dalam ibadahnya ataupun bermuamalah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kita senantiasa terus-menerus melakukan perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwasanya perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada kita apabila kita mendatanginya atau melaksanakannya, itu adalah perkara yang pertama kali yang Allah cintai. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan amal saleh. Amal saleh itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah yang wajib, kemudian yang sunnah. Adapun yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hambanya mendatangi yang wajib. Kemudian ditambah dengan amal-amal sunnah. Ketika seorang terus-menerus melakukan amal sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan perkara yang keenam, ya, perkara yang keenam yang pembahasan ini adalah pembahasan pada hari ini terkait dengan masalah amal saleh atau perkara-perkara yang menjadikan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu an takuna sabiran bi kulli anwa'is sabr ats-tsalatsa. Engkau bersabar dengan kesabaran dari 3 macam sabar. Karena kesabaran para ulama menjelaskan ada tiga macam. Ya. Sabaran sebagaimana disebutkan dalam penjelasan para ulama memiliki 3 rukun, 3 macam. Pertama adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dari perkara-perkara yang merupakan maksiat. Kita menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ini adalah juga bersabar. Kemudian yang selanjutnya adalah bersabar dari hal-hal yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa sabar dari 3 macamnya, yaitu apa? Sabar yang pertama dari as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya apa? Kita menjauhinya. Karena di sini butuh kesabaran. Di sana sini banyak hal yang menjadikan kita mudah untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Kalau kita tidak sabar, maka mudah terjerumus. Maka kita bersabar, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bersabar terhadap apa-apa yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Sungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam surat Al-Imran. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ketahuilah ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, sabar itu memiliki 3 rukun. Ya, sabar itu memiliki tiga rukun sebagaimana itu diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah.
Yang pertama yaitu habsun nafs anil jaza, ya, menahan hati atau menahan diri dari berkeluh kesah, menahan diri dari berkeluh kesah yang mengakibatkan seorang itu tidak sabar sehingga dia melakukan perkara-perkara yang dilarang, seperti sampai mengatakan bahwasanya Allah tidak adil, kenapa nasib saya begini terus. Ini adalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak sabar di dalam menghadapi apa yang Allah tetapkan kepadanya. Sekali lagi, sabar itu adalah pertama, rukunnya adalah menahan hati kita, menahan diri kita dari berkeluh kesah yang dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah habsul lisan anis syakwa. Di samping hati tadi, maka lisan juga kita tahan dari ucapan-ucapan yang dilarang, ucapan-ucapan yang dilarang. Kemudian habsul jawari, menahan anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu sabar. Orang yang mendapatkan musibah berupa salah satu anggota keluarganya mungkin meninggal dunia, maka kesedihan itu pasti akan datang. Merasa sedih karena meninggalnya anggota keluarga. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang merupakan tabiat manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sedih, akan tapi beliau bersabar akan hal tersebut, karena beliau adalah sebaik-baik kedua bagi kita, di mana beliau tidak melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan bahwasanya beliau tidak sabar. Bahkan beliau juga menangis, beliau juga meneteskan air mata. Berarti meneteskan air mata ketika terjadi kesedihan atau musibah yang menimpa, ini tidak menafikan tidak menafikan kesabaran. Bukan berarti orang yang menangis itu tidak sabar. Karena orang yang sabar adalah tadi menahan hati dari menahan diri dari berkeluh kesah. Kemudian menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang dilarang. Kemudian menahan anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, berupa seperti menampar-nampar pipi, atau berteriak keras. Kemudian menangis jadi-jadinya. Kemudian menjambak-jambak rambutnya, memukulkan kepala ke dinding, atau bahkan sampai-sampai bunuh diri. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seseorang tidak sabar. Maka sekali lagi, sabar adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Kemudian ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum, bahwasanya sekali lagi sabar tadi adalah sebagaimana yang kita telah sebutkan dalam 3 hal, yaitu sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu. Taat kepada Allah itu butuh sabar, karena banyak sekali rintangan. Kita ingin sholat rajin di dalam masjid dengan berjamaah, ada saja di sana sini yang mengganggu. Bagi pedagang misalkan, lagi rame-ramenya jual beli, kemudian di sawah misalkan, ini tanggung nih, tinggal sedikit. Ini juga termasuk bagian dari butuh kesabaran. Orang yang sedang bekerja, mungkin pakaiannya lusuh, kotor, tanggung kalau berhenti dulu, nantilah diundur, mandi dulu dan seterusnya. Maka ini adalah juga merupakan butuh kesabaran. Kenapa? Salat pada waktunya lebih utama. Berhenti sejenak, mungkin 10 menit, 15 menit, kita bersihkan badan kita, ambil air wudu,
ganti pakaian yang bagus, yang bersih, yang tidak terkena najis, maka ini adalah lebih bagus. Kemudian kita lanjutkan lagi pekerjaan kita. Ketahuilah bahwasanya ketika kita menunda ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunia kita, siapa yang akan menanggung bahwasanya kita bisa menyelesaikan sholat kita setelah selesai kerja? Barangkali kita belum selesai kerja, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat ada orang-orang yang ada sekeliling kita masih tetap saja tahu di bahwasanya dia adalah muslim, dan ketika meninggalkan pekerjaannya tidak ada masalah dalam pekerjaannya, kecuali seperti Haris atau mungkin yang lain yang ada terikat dengan ketika ditinggal maka akan menjadi madarat yang lebih besar. Maka ini ma'dzur orang-orang yang seperti ini. Apabila kita melihat ada orang yang sedang sibuk atau mungkin santai urusan yang sifatnya bisa ditunda, maka apa? Ingatkan. Ya, ingatkan. Kalau dia mengatakan nantilah, ya, kita sampaikan kepadanya bahwasanya ajal kita tidak tahu kapan. Ya, ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Maka sekarang kita laksanakan ibadah ini kepada Allah. Bisa jadi setelah ibadah kita meninggal dunia, alhamdulillah kita sudah menunaikan salat. Dan bisa jadi itu sebagai penutup yang baik, husnul khatimah. Ini ikhwatul iman azanallahu iyyakum. Selanjutnya bahwa rintangan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga banyak sekali mungkin. Ya, sekali lagi semuanya ketika urusannya adalah urusan dunia, hendaknya kita dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bersabar dari berbuat maksiat. Perbuatan maksiat sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya maksiat itu dihiasi dengan perkara-perkara yang menarik hati, yang menjadikan indah perbuatan tersebut, sehingga kecenderungan untuk melakukannya itu sangat kuat. Dan lebih-lebih syaitan menghiasinya, membisikkannya kepada kita, sehingga kita jika tidak bersabar terhadap hal tersebut, maka akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Ini perbuatan maksiat. Maka sekali lagi butuh kesabaran. Kita menahan diri dari perbuatan maksiat. Di antaranya yang sangat jelas sekali banyak dilakukan oleh kaum muslim adalah harta riba. Ya, harta riba sangat-sangat menjadikan hati ini buta. Ya, buta terhadap hal tersebut. Karena keinginan untuk mendapatkan rumah akan sia-sia, tidak akan mungkin. Keinginan untuk mendapatkan kendaraan mewah itu juga tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan cara tersebut. Ya, kebanyakan manusia tergiur untuk melakukannya sehingga menjadikannya tidak bersabar dari perbuatan maksiat, yaitu dengan muamalah yang riba. Ini adalah termasuk dosa besar. Dan yang lainnya dari perbuatan maksiat yang hendaknya sekali lagi kita bersabar darinya, menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian bersabar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu urusannya dengan rezeki kita, urusannya dengan kesehatan kita ataupun yang lainnya. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya terkait dengan masalah yang sifatnya kauni, yang sifatnya berupa ajal, berupa penyakit yang menimpa ataupun musibah-musibah yang menimpa kita, itu tidak akan dihisab nantinya, bahkan akan diberikan pahala kalau kita bersabar terhadapnya. Seseorang ditimpa musibah sakit
Ketika dia bersabar akan hal tersebut, maka akan diberikan pahala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Bahkan akan mengurangi dosa. Ya, seperti disebutkan seorang yang diberikan ibtila atau musibah kepada seorang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil kedua matanya, dalam artian tidak bisa melihat lagi, maka jaminannya adalah surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar akan hal itu. Ini adalah merupakan apa? Takdir Allah yang kita tidak bisa menolaknya. Yang setiap hamba tidak bisa menolaknya, karena itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi Allah mengujinya tadi dengan tujuan agar dia dimasukkan ke dalam surga ketika dia bersabar. Demikian ikhwatul iman azanallahu iyyakum, sekali lagi bahwa segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, yang tidak ada hubungannya dengan syariat, dalam artian itu bukan merupakan perintah Allah ataupun larangan, ketika kita bersabar akan hal tersebut, maka justru pahala yang akan kita dapatkan. Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka dia tidak akan dihisab nantinya terhadap musibah tersebut. Seseorang dijadikannya sebagai orang yang hitam, dia tidak akan dihisab dengan kehitamannya. Orang yang putih tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan badannya yang putih. Justru apa? Ketika dia menjadikan fisiknya tersebut untuk perkara-perkara yang maksiat kepada Allah, itulah yang akan dihisab. Karena apa? Itu terkait dengan masalah adanya hubungannya dengan syariat. Tapi terhadap perkara-perkara yang kauni sifatnya, maka dalam hal ini tidak akan ditanya nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditanya terkait dengan masalah tadi yang bersifat kauni. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, terkait dengan masalah bersabar ini, tentu ada perkara-perkara yang dapat membantu kita agar kita bisa bersabar. Apa saja perkara-perkara tersebut? Disebutkan di antara perkara-perkara yang dapat menjadikan kita bisa bersabar adalah yang pertama,